After just one day behind the wheel, it's the most valuable part of the car. The thing you love more and more with every passing mile. The thing you instantly miss in any other car. Ketika dunia semakin beralih ke energi ramah lingkungan, mobil listrik jadi simbol masa depan. Tapi siapa sangka di balik kemewahan Tesla, BYD, atau mobil listrik buatan Eropa, ada kisah getir dari sebuah negara di Afrika, Republik Demokratik Kongo, RDK. Negara ini menyimpan cadangan kobalt terbesar di dunia, logam biru keperakan yang sangat penting untuk baterai lithium-ion kobalt. Bukan sekadar logam biasa, ia adalah darah biru revolusi energi. Tanpa kobalt, kita tidak bisa menikmati ponsel canggih, laptop tipis, dan terutama mobil listrik yang sedang digadang-gadang sebagai penyelamat bumi dari polusi. Namun, di balik itu semua, ada realitas pahit. Rakyat Kongo yang hidup di atas gunung emas justru tetap miskin, bahkan menderita. Mari kita kupas tuntas kisah kobalt di Kongo yang jadi rebutan dunia. Kobalt adalah logam berwarna kebiruan yang punya sifat unik, stabil di suhu tinggi, daya konduksi baik, tidak mudah rusak. Ciri inilah yang membuatnya sempurna sebagai bahan baterai lithium-ion, teknologi utama di balik ponsel, laptop, dan kendaraan listrik. Sekitar 70% pasokan kobalt dunia berasal dari Kongo. Artinya, hampir semua mobil listrik yang kita lihat di jalan, entah itu Tesla di Amerika, BYD di China, atau Hyundai di Korea, punya jejak kobalt yang kemungkinan besar digali dari tanah Kongo. Tanpa Kongo, revolusi energi bersih bisa tersendat. Kongo sebetulnya adalah salah satu negara terkaya di dunia dari segi sumber daya alam. Selain kobalt, negara ini juga punya cadangan emas, tembaga, berlian, coltan, penting untuk elektronik, bahkan uranium. Namun, meski tanahnya penuh harta, rakyatnya tetap jadi salah satu yang termiskin di dunia. Korupsi, konflik bersenjata, tangan asing, dan pemerintahan yang lemah membuat kekayaan itu justru jadi kutukan. Kobalt adalah contoh nyata dari kutukan sumber daya ini. Ada dua jenis tambang kobalt di Kongo. Tambang industri dikuasai perusahaan raksasa, banyak yang dimiliki asing, terutama China, menggunakan mesin dan teknologi modern, produksi besar-besaran untuk diekspor. Tambang rakyat, artisanal mining, dikerjakan secara manual oleh warga biasa, bahkan anak-anak. Kondisi kerja berbahaya tanpa alat pelindung memadai, upah sangat kecil, jauh dari harga kobalt di pasar dunia. Inilah yang jadi sorotan dunia. Di balik baterai mobil listrik yang katanya ramah lingkungan, ada anak-anak Kongo yang mengais tanah dengan tangan kosong demi beberapa dolar per hari. Ada beberapa fakta penting yang jarang diketahui banyak orang. 70% cadangan dunia ada di Kongo. Jadi, dunia sangat tergantung pada satu negara. China menguasai industri kobalt Kongo. Hampir 15 dari 19 tambang besar dikelola perusahaan China. Setelah diekspor ke China, kobalt diolah jadi baterai untuk Tesla, Apple, dan perusahaan besar lainnya, eksploitasi anak-anak. Amnesty International pernah melaporkan bahwa ribuan anak-anak bekerja di tambang kobalt dengan kondisi berbahaya. Kecelakaan tambang sering terjadi. Tanah longsor di tambang rakyat menewaskan puluhan orang setiap tahun. Harga melonjak gila-gilaan. Permintaan baterai mobil listrik bikin harga kobalt di pasar internasional bisa melambung drastis. Tapi keuntungan tidak pernah sampai ke warga lokal. Kobalt bukan sekadar soal energi, tapi juga soal geopolitik. China negara ini paling agresif masuk. Lewat investasi besar, China menguasai tambang dan pabrik pengolahan. Akibatnya, banyak yang menyebut Kongo seperti koloni baru, China, Amerika Serikat, dan Eropa ketinggalan dari China, tapi kini mulai panik. Mereka khawatir ketergantungan kobalt yang dikendalikan Beijing bisa melemahkan industri mobil listrik di barat. Pemerintah berusaha menaikkan pajak tambang dan mendorong pengolahan kobalt di dalam negeri. Tapi, korupsi dan tekanan dari perusahaan asing bikin upaya ini sulit. Dengan kata lain, kobalt telah menjadi minyak baru, bahan strategis yang bisa memicu perang dagang, bahkan konflik global.
Sayangnya, yang paling menderita dari semua ini adalah rakyat Kongo sendiri. Kemiskinan terus berlanjut. Meski negaranya kaya kobalt, sebagian besar rakyat hidup dengan kurang dari $2 per hari. Lingkungan rusak. Tambang merusak lahan pertanian, mencemari sungai, dan menghancurkan ekosistem. Kesehatan terganggu. Banyak penambang menderita penyakit, paru-paru dan kulit akibat terpapar debu logam beracun. Pendidikan terbengkalai. Anak-anak yang seharusnya sekolah justru bekerja di tambang untuk membantu keluarga. Ironisnya, kobalt yang mereka gali dipakai untuk membuat ponsel pintar yang mungkin sedang kita genggam sekarang. Pertanyaan besar, apakah kobalt akan terus jadi? Jawabannya, iya, tapi dengan tantangan besar. Permintaan akan terus naik. Karena mobil listrik diprediksi semakin populer, permintaan baterai lithium-ion akan melonjak. Beberapa perusahaan mencoba mengurangi ketergantungan pada kobalt dengan membuat baterai bebas kobalt. Tapi untuk sekarang, skala produksi massal masih sulit tercapai. Banyak konsumen dan LSM mendesak agar perusahaan global lebih transparan soal rantai pasok kobalt, memastikan tidak ada pekerja anak dan pelanggaran HAM. Ada beberapa langkah yang mulai ditempuh untuk memperbaiki situasi. Sama seperti kopi dan coklat, ada dorongan agar kobalt ditambang dengan etis dan pekerja dibayar layak. Diversifikasi sumber kobalt negara lain seperti Australia dan Kanada mulai meningkatkan produksi kobalt agar dunia tidak hanya bergantung pada Kongo. Seperti Tesla mulai mengembangkan teknologi untuk mendaur ulang baterai agar kebutuhan kobalt baru bisa berkurang. Tekanan internasional, laporan dari Amnesty, dan media global membuat perusahaan besar tidak bisa lagi menutup mata. Di satu sisi, inilah kesempatan emas untuk keluar dari kemiskinan. Tapi di sisi lain, jika salah urus, kobalt bisa jadi sumber konflik, korupsi, dan penderitaan tanpa akhir. Masa depan Kongo tergantung pada apakah pemerintah bisa mengelola kekayaan ini untuk rakyat, bukan hanya untuk elit dan perusahaan asing. Kisah kobalt di Kongo adalah cermin wajah dunia modern. Kita berbicara tentang energi bersih, mobil listrik, dan masa depan hijau. Tapi semua itu ditopang oleh penderitaan orang-orang di tanah jauh, yang sering tidak kita kenal. Kobalt membuat Kongo jadi pusat perhatian global, tapi rakyatnya masih menunggu kapan kekayaan itu bisa benar-benar membawa kesejahteraan. Pertanyaan yang masih menggantung, apakah dunia bisa menciptakan revolusi energi bersih tanpa menambah penderitaan di tempat lain?